Halo semua, saya Muhammad Nabil dan saya salah moderator dan kami berasal dari kelompok 5. Halo. Yeay. Saya selaku moderator akan membantu jalannya presentasi kali ini dan kami akan menjelaskan tentang persamaan kedudukan warga negara yang akan dibantu oleh teman-teman kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pertama, yakni adalah hakikat persamaan kedudukan warga negara yang akan dijelaskan oleh Vira Cecilia. Waktu tepat dipersilahkan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara sangat penting di dalam negara demokrasi. Di negara-negara demokrasi, persamaan kedudukan warga negara sudah diatur dengan jelas di dalam konstitusi. Di Indonesia pun, pada UUD tahun 1945 sudah mengatur mengenai hal ini. Persamaan kedudukan warga negara di dalam ilmu politik disebut juga sebagai persamaan politik atau political equality. Persamaan politik adalah suatu keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sejatinya kedudukan warga secara ekonomi dan sosial itu sangatlah berbeda-beda, teman-teman. Sama halnya juga seperti perbedaan latar belakang, agama, suku, ras, dan juga budaya. Nah, akan tetapi perbedaan tersebut tidak boleh kita jadikan alasan adanya perbedaan dalam hal kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Prinsip dasar demokrasi menyatakan setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk ikut serta menentukan jalan kehidupan negara. Adapun dimensi prinsip persamaan menurut Harold Laski adalah yang pertama, kita tidak boleh adanya keistimewaan khusus bagi setiap individu ataupun kelompok. Lalu yang kedua, kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang. Nah, demikianlah negara tidak boleh mengistimewakan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, baik dari agama, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Nah, negara berkewajiban melakukan setiap warga negaranya secara sama dan dengan cara memberikan kesempatan yang sama dalam proses pembuatan keputusan politik. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Vira dan Ana. Selanjutnya kita akan lanjut kepada materi yang selanjutnya, yakni persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik yang akan dibacakan oleh teman kita. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah persamaan kedudukan di bidang hukum dan politik. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan pada pasal 28L ayat 2 menyatakan, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Teman-teman, persamaan kedudukan di bidang hukum berarti secara hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Artinya, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan persamaan kedudukan di bidang pemerintahan artinya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dan hak dan kewajiban yang sama juga. Dengan demikian, setidaknya kedua pasal tersebut membawa implikasi bahwa yang pertama, tidak ada pengistimewaan dan diskriminasi atas dasar apapun kepada warga negara. Dan yang kedua, secara hukum, semua warga negara wajib memiliki kesempatan yang sama di dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah menunjukkan perbedaan yang ada itu telah menimbulkan sebuah penindasan atau perlakuan tidak adil antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Dalam bahasa Indonesia, banyak kita jumpai ungkapan seperti persamaan di hadapan hukum, persamaan di depan hukum, atau persamaan di depan hukum. Pasal 27 menyebutkan persamaan kedudukannya di depan hukum, dan pasal 28 menyebutkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara itu berhak diperlakukan sama di hadapan undang-undang, bukan hanya di hadapan hukum. Nah, lalu setiap negara itu juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dan dari ungkapan yang berbeda itu tadi masih memiliki satu arti, yaitu sebagai pandangan equality before the law, atau setiap warga negara itu berhak
atau wajib diperlakukan sama oleh aparat hukum atau pemerintahnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Alia dan juga Safira. Selanjutnya kita akan melanjutkan materinya, yakni persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi yang akan dibacakan oleh teman kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabil. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok tertentu dalam berbagai kegiatan ekonomi. Semua warga ekonomi, negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi. Seperti pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 terkait persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi berikut, yang akan disebutkan oleh Kausar. Perhatikan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 terkait persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi berikut. 1. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28C ayat 1 pada bagian setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Pasal 28H ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selanjutnya akan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Kausar dan juga Elsa. Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi kita, yakni persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya yang akan dibacakan oleh teman kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. Di dalam bidang keagamaan dan bidang sosial budaya, tidak boleh ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok. Dalam berbagai urusan keagamaan dan sosial budaya, di sisi lain semua warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial budaya. Pasal-pasal UUD NRI tahun 1900 terkait persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya adalah yaitu 1. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Pasal 28E ayat 1 pada bagian setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, pasal 28E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat, pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah yang kelima, pasal 28I ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keenam, pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perwujudan prinsip persamaan dalam bidang keagamaan contohnya adalah adanya jaminan hak yang sama bagi semua warga negara untuk memeluk agama, menjalankan ibadat, dan berbagai aktivitas keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Adapun perwujudan prinsip persamaan dalam bidang sosial budaya, contohnya adanya kesempatan yang sama bagi semua komunitas budaya untuk memajukan kebudayaan masing-masing, dan adanya kesempatan yang sama bagi semua kelompok sosial untuk memajukan diri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Bram dan juga Saudari Dina, dan selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi kita, yakni persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya adalah persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Dasar hukumnya yang mengatur adalah
Antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Dalam tentang pertahanan negara itu disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 1 dan 2. Nah, selanjutnya adalah ada pendidikan, ada pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan harus secara sukarela atau wajib, dan terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Itu semua adalah termasuk dalam bagaimana kita mempertahankan dalam segi keamanan hingga kemiliteran dalam sebuah negara. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara untuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya akan kembali ke moderator, yakni saya sendiri. Satu, tiga. Baik, itu semua adalah persamaan kedudukan warga negara sebagai materi kita. Jadi, kami dari kelompok 5. Saya Gratis Ria. Saya Yuliana Aryani. Saya Safira Nurul Asifa. Saya Alidara Putri. Sajadah Smita. Saya Kausar Aska Satria Perkasa. Saya Dina Asmaraniati. Saya Pramudia Setiawan. Saya Muhammad Nabil pertama, selaku moderator mengucapkan terima kasih.